Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021. Pagi ini saya akan membaca dari buku 1 Samuel pasal 26 ayat 22 hingga ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Tetapi Daud menjawab, "Inilah tombak itu, ya Tuanku Raja. Baiklah salah seorang dari orangmu menyeberang untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku, tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan. Hendaklah Ia melepaskan aku dari segala kesusahan." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah suatu pengalaman, suatu sejarah yang dicatat oleh seorang pejuang iman yang bernama Daud. Daud dalam suatu kondisi di tengah keberhasilannya, di tengah kemenangan yang dia pernah raih, ternyata dia tidak lepas dari persoalan baru, di mana dia dikejar oleh rajanya sendiri. Karena raja ketakutan jika Daud akan menggantikan dia sebagai raja. Dan hal itulah yang membuat Saul berupaya untuk membunuh Daud dengan segala cara. Namun kita menjumpai tidak ada cara yang berhasil. Namun sebaliknya, jika Daud ingin membunuh Saul, maka sudah beberapa peluang ada di tangan Daud, tetapi Daud tidak melakukan itu. Sebagai orang percaya, kita menjumpai suatu pengalaman yang patut kita pelajari dalam kehidupan ini, bahwa apa yang dialami oleh Daud menurut beberapa orang adalah sah untuk Daud membunuh Saul dalam keadaan yang tidak berdaya. Tetapi Daud tidak serta-merta mengambil tindakan untuk melaksanakan apa yang menjadi pandangan orang, pendapat orang tentang Saul yang tidak berdaya. Daud tidak pernah mengusik Saul. Daud tidak pernah mengganggu Saul, walaupun Daud tahu Tuhan sudah tinggalkan Saul. Daud tahu bahwa Tuhan sudah tidak pakai lagi Saul untuk memimpin bangsanya. Dan sebagai seorang yang mengerti kondisi itu, apa salahnya jika dia mengambil alih untuk mengeksekusi orang yang sudah berdosa di mata Tuhan, orang yang sudah bersalah di mata Tuhan, orang yang sudah ditinggalkan Tuhan untuk dilengserkan, untuk dimatikan. Daud punya peluang untuk melakukan itu. Tapi kita menjumpai di sini Daud menyerahkan kembali tombak yang pernah dimiliki oleh Saul. Dia ambil ketika Saul dalam keadaan tidur, dan semua barang-barang yang diambil supaya dikembalikan. Dan ini adalah suatu pengalaman yang sangat luar biasa, yang seringkali kita lupa dalam kehidupan ini. Karena secara manusia kita bisa melihat kekurangan orang lain, kesalahan orang lain, pelanggaran orang lain, tapi kita tidak melihat apa yang Tuhan lihat dalam diri orang itu. Kita dengan garis keras jelas katakan, dia sudah berdosa, berarti dia sudah tidak lagi
diperdulikan Tuhan, berarti dia sudah tidak lagi dipakai oleh Tuhan. Tetapi Daud melihat, sekalipun kondisinya seperti itu, dan Daud katakan, aku tidak pernah mengusik dia, karena dia adalah orang yang sudah diurapi Tuhan. Dalam bahasa yang mudah kita mengerti, dia adalah orang yang sudah pernah penuh dengan Roh Kudus. Mengapa Daud tidak mengusik? Padahal dia sudah tahu Roh Kudus tinggalkan orang itu. Tapi bukankah Alkitab dengan jelas katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu rumah tempat kediaman Roh Kudus? Siapa yang memberi hak kita untuk membinasakan bait Allah, rumah Allah? Tidak ada yang bisa punya hak dan punya wewenang untuk membinasakan bait Roh Kudus. Tidak ada. Sebab itu apa yang terjadi dengan Daud? Dia sadar walaupun Roh Tuhan sudah undur dari Saul, bukan berarti tidak ada peluang Roh Kudus kembali kepada Saul. Karena Alkitab katakan, tubuh ini adalah rumah kediaman Roh Kudus. Rumah yang adalah milik Roh Kudus. Berarti kalau rumah itu milik Roh Kudus, kapan dia bisa datang? Jika orang yang menjaga rumah itu tahu membersihkannya, mengaturnya kembali, dan mempersiapkannya kembali, maka seperti Daud sendiri mengalami ketika dia sudah jatuh di dalam dosa, dia berteriak kepada Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Dia tahu bahwa roh Allah tinggalkan dia, tapi kemudian karena doanya, karena kesadarannya, roh Allah kembali memenuhi Daud, ada di dalam diri Daud. Dan itulah peluang yang dilihat Daud, namun tidak dilihat oleh banyak orang yang menyertai Daud. Sebab itu Daud katakan, aku tidak pernah mau menjamah orang yang sudah diurapi Tuhan. Karena kapan orang itu siap, Roh Kudus itu bisa kembali ada dalam orang itu. Ada begitu banyak contoh di dalam Alkitab, menjadi pelajaran buat kita. Apa yang dibuat oleh Daud ini menjadi suatu ajaran yang baik buat saya dan saudara. Kita tidak diberi hak untuk menghakimi orang lain. Kita tidak diberi wewenang untuk menjatuhkan orang lain. Kalaupun orang itu sudah pernah penuh dengan Roh Kudus dan diurapi untuk pelayanan itu. Orang Israel gagal bukan karena mereka tidak mengerti, tapi mereka mendirikan kebenaran mereka yang jauh dari kebenaran Allah. Itulah yang seringkali kita buat, bahwa kita seringkali menghakimi orang, menghukum orang, sedangkan Tuhan masih beri kesempatan orang itu untuk berubah, untuk menjadi baik. Tetapi kita langsung dengan tegas menghukum dan membinasakan orang yang selalu bersalah dan sudah ditinggalkan Tuhan. Hal inilah yang perlu kita perhatikan. Sebab itu dalam buku Ibrani 10 ayat 3 katakan, orang Israel itu adalah orang-orang yang kelihatannya secara fisik giat kepada Tuhan, tetapi mereka tidak taat kepada kebenaran Allah. Dalam Roma pasal 10 ayat pertama sampai 3, di situ dia katakan seperti ini, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Oleh sebab karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Disinilah letak persoalannya, bahwa banyak orang Israel
giat untuk Tuhan, tapi tanpa pengertian. Jangan kita pun sebagai orang percaya anak Tuhan, giat beribadah, taat, tapi tanpa pengertian. Sehingga yang kita dirikan, yang kita bangun, yang kita pegang, yang kita jadikan prinsip adalah kebenaran kita sendiri, dan bukan karena kita tunduk kepada kebenaran Allah. Sebab itu, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita memulaikan hari yang baru untuk tidak gegabah melihat kekurangan kelemahan orang untuk menghukum dan menghakimi. Tapi marilah kita mendirikan kebenaran Tuhan pada diri kita, bukan mendirikan kebenaran kita untuk menghakimi dan menghukum orang lain. Mari kita satu dalam doa. Kembali pagi ini kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena oleh kemurahan Tuhan kami diingatkan untuk kami tidak mengambil langkah yang salah, untuk kami tidak mendirikan kebenaran kami sendiri, tapi biarlah kami taat kepada kebenaran Tuhan yang selalu memberi kesempatan bagi orang lain untuk diselamatkan. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami sepanjang hari ini, baik yang sudah pergi bekerja, sudah pergi berbisnis, maupun yang sudah ke kampus, ataupun yang sudah di rumah dengan kegiatan rumah tangga. Tolong kami supaya kami tidak ambil tempat yang salah, supaya kami ada di dalam posisi yang benar-benar kami taat kepada kebenaran firman Tuhan, bukan taat dan melakukan kehendak kebenaran kami sendiri. Sebab itu kami serahkan seluruh kehidupan kami, roh, jiwa, tubuh ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah sepanjang hari ini nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Besok hari Jumat adalah hari doa puasa kita. Kita bisa ambil bagian duduk di kaki Tuhan, berdoa buat bangsa negara, berdoa buat pekerjaan Tuhan, berdoa buat rumah-rumah tangga anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati.